Halo semuanya, jangan buru-buru di scroll ya, karena kita mau bahas hal penting nih, yaitu kanker serviks. Tapi tenang aja, kalian gak usah takut, karena di sini kita akan cegah bareng-bareng dan juga lawan sama-sama bersama asal Indonesia. Kalian tahu gak sih bahwa kanker serviks ini adalah salah satu jenis kanker yang paling mematikan di dunia ini bagi perempuan. Tetapi ini juga bisa dicegah dan juga bisa disembuhkan. Yuk kita pelajari lebih lanjut dan juga lebih dalam untuk melindungi diri sendiri. Pertama, apa itu kanker serviks? Jadi, kanker serviks ini adalah kanker yang tumbuh di leher rahim ataupun di serviks. Penyebab utamanya itu apa sih? Penyebab utamanya itu adalah virus HPV. Virus HPV ini adalah Human Papilloma Virus, di mana ini tuh menyerang dan juga menularnya lewat seksual gitu ya. Jadi lewat berhubungan seksual ini tuh bisa menular. Maka dari itu kita kenali yuk gejala-gejalanya. Meskipun sebenarnya kanker serviks ini banyak sih yang nggak ada muncul gejala, tetapi kita perlu waspada ya. Yang pertama itu ada keputihan berbau tidak sedap, berubah warna misalnya kekuningan, kehijauan, dan bahkan bercampur darah. Hati-hati loh, karena itu tuh tidak normal ya, jadi tidak seperti biasanya. Maka kalau misalkan memang ada tanda-tanda seperti itu, segera diperiksa ke dokter atau puskesmas ya. Kedua, adanya perdarahan yang tidak semestinya ataupun berlebihan di saat kita setelah selesai berhubungan, dan juga setelah kita haid. Jadi yang biasanya haid itu hanya 7 hari, ini keluar darahnya 2-3 minggu. Itu adalah bukan hal yang normal ya teman-teman semuanya. Jadi kita perlu waspada jika ada tanda-tanda seperti itu, maka kita harus segera periksa ke dokter agar kita tidak terkena kanker serviks. 3, ada nyeri di bagian panggul. Jika rasa nyerinya terus-menerus dan juga tidak sembuh-sembuh, mungkin itu sel kankernya sudah menyebar ke jaringan yang lain, sehingga ini tuh biasanya ditemukannya di stadium yang lebih lanjut ya. Yang keempat, ada berat badan yang turun secara drastis padahal tidak lagi diet. Jadi berat badan kita turun drastis padahal kita porsi makan sama, kita tidak pernah diet, dan asupan makanan dan asupan cairan ke dalam tubuh kita itu cukup banyak gitu ya, tetapi kita berat badannya turun secara drastis begitu. Mungkin ini tuh salah satu tanda ataupun gejala-gejala kanker serviks yang bisa terlihat. Nah, mungkin ada beberapa tanda dan gejala yang tadi saya sebutkan, itu adalah yang mungkin bisa terlihat dan juga terasa oleh kita semua gitu ya. Kalau misalkan memang ada tanda dan gejala kanker serviks pada diri kita. Selanjutnya, kalian juga harus tahu bagaimana cara kita mencegah kanker serviks. Setelah tadi semuanya saya sebutkan, bagaimana tanda dan juga gejala. Jikalau memang itu ada salah satu di antara kalian semua yang merasakan tanda dan gejala itu, kalian harus langsung waspada dan juga datang ke rumah sakit ataupun ke puskesmas untuk melakukan beberapa tes. Nah, di sini juga ada loh cara pencegahannya kanker serviks sejak dini itu. Emang ada berapa dan apa saja sih pencegahan dari kanker serviks ini? Nah, cara pencegahan yang pertama ini dengan cara vaksinasi HPV, di mana ini tuh adalah sebuah tameng super gitu ya untuk membantu tubuh kita dari terjadinya kanker serviks. Nah, vaksin HPV yang tadi juga bisa idealnya diberikan pada anak usia berapa sih? Pada usia 9-14 tahun. Tetapi dewasa juga boleh kok melakukan vaksinasi HPV ini. Cara pencegahan yang kedua yaitu dengan rutin tes pap smear, di mana tes ini itu bisa mendeteksi perubahan sel di leher rahim kita sebelum menjadinya kanker. Disarankan untuk tes pap smear ini adalah usia 21 tahun ke atas dan juga yang sudah aktif secara seksual ya. Tes pap smear ini ceknya sebentar tetapi manfaatnya besar. Cara pencegahan yang ketiga yaitu hindari gonta-ganti pasangan seksual. Jadi semakin banyak pasangan, semakin tinggi juga risiko terjadinya kanker serviks. Ya, itu bukan cuma soal cinta ya, tetapi juga soal jaga kesehatan. Yang keempat yaitu gunakan pengaman ketika berhubungan seksual. Sebenarnya tidak 100% melindungi dari virus HPV yang tadi, tetapi ini tuh bisa mengurangi risiko penularan virus HPV ini kepada sel rahim kita gitu ya, karena lebih aman, lebih tenang. Yang kelima, cara pencegahannya yaitu dengan jaga daya tahan tubuh kita, karena
makanan sehat, tidur yang cukup, dan juga olahraga yang teratur, ini tuh kita bisa melawan virus dengan mudah gitu ya. Karena tubuh kita itu imunnya bagus dan juga terjaga. Karena dengan tubuh yang sehat, risiko kanker pun makin kecil. Sekarang yang terakhir yaitu yang keenam adalah berhentilah merokok, dimana wanita ini tidak boleh merokok ya, karena ini tuh untuk mencegah terjadinya kanker serviks, karena zat-zat kimia yang ada dalam rokok itu bisa merusak rahim kita, bukan hanya merusak paru-paru saja, tetapi juga merusak sel-sel yang ada di dalam rahim kita gitu ya. Nah, kita kan sudah mengetahui ya apa itu kanker serviks, apa saja tanda dan gejalanya kanker serviks, dan kita juga sudah mengetahui bagaimana sih cara pencegahan dari kanker serviks itu. Jadi, setelah tadi saya sebutkan semuanya, mari kita lawan bersama dengan kesadaran, edukasi, dan juga pemeriksaan rutin, karena kita bisa mencegah kanker serviks ini dan juga menyelamatkan banyak nyawa. Jangan malu ataupun takut ya untuk periksa, karena deteksi dini ini bisa menyelamatkan hidupmu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan yang tadi dalam penyampaian saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup sehat, kita lawan kanker.